Ada ular. Paginya, semua orang sudah bangun. Mereka sebagian masih di dalam tenda dan sebagian lagi sudah berada di luar tenda. Dini dan Riri sudah berada di luar tenda, menikmati segarnya udara pagi di alam bebas yang belum tercemar itu. Din, mau mandi? Tanya Riri. Enggak kah? Dingin banget. Malas mandi kalau dingin begini. Mending kita masak mie instan aja yuk. Dini tak mau mandi. Dia malah mengajak Riri memasak mie instan. Tapi kalau gak mandi, nanti kita bakal gerah banget pas jelajah hutan. Riri ingin mandi, tapi udara yang dingin seolah membuatnya dilema. Kalau lo mau mandi, hayu gue antar. Dini menawarkan diri untuk mengantar. Gak mau mandi sendirian, pengennya mandi sama lo. Riri merengut. Ish, ya udah deh, ayo mandi sama gue. Dini terpaksa mau mandi demi Riri. Asik. Riri kegirangan. Akhirnya temannya mau juga diajak mandi bersama. Keduanya masuk ke dalam tenda untuk mengambil handuk dan peralatan mandi, serta pakaian ganti. Kemudian mereka meminta izin kepada Pak Harun untuk mandi. Setelah diizinkan mereka pun turun dari perkemahan ke pemandian. Hanya berdua saja, karena yang lain masih enggan untuk mandi. Begitu sampai di pemandian, Dini dan Riri masuk ke dalam setelah memastikan di dalam tak ada orang. Mereka mulai membuka pakaian dan mengikat rambut agar tak kebasahan. Ih, dingin banget Eri, kayak air dari dalam kulkas. Dini menyentuh air yang dingin itu. Dingin juga cuma sebentar Din, nanti kalau udah pakai baju bakalan hangat. Riri mengambil gayung dan mulai membasahi tubuhnya. Sementara Dini masih mematung, berjongkok, belum berani membasahi tubuhnya karena airnya sangat dingin. Segar loh, ucap Riri. Saat Dini hendak mengambil air dengan gayung, mata Dini melotot ketika menangkap sesuatu yang bergerak keluar dari dalam air. Riri, ayo keluar. Teriak Dini kencang kepada Ririan belum menyadari sesuatu yang bergerak itu. Kenapa Din? Tanya Riri heran. Ih, ke satu. Itu. Dini dengan sangat ketakutan menunjuk ke arah air. Tubuhnya mundur perlahan. Riri menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Dini. Begitu dia melihatnya, matanya tak kalah melotot dari Dini. Bagaimana tidak? Di hadapannya kini berdiri seekor ular kobra berwarna abu-abu berkilau dengan perut berwarna putih. Ular itu seakan tengah menatap ke arah Riri. Lidahnya terus menjulur, bagian lehernya telah melebar menyerupai sendok sayur. Riri terbelalak. Dia sangat ketakutan, karena ular itu hanya beberapa puluh senti berada di depan matanya. Eri, pakai handuknya, kita lari. Ucap Dini pelan. Dia pun bergetar karena takut. Tapi gue takut Dini. Kalau gue bergerak, dia pasti ngejar kita. Riri mulai menangis. Eri, ayo coba dulu. Kalau dia bergerak, lo bisa berhenti. Kalau dia gak bergerak dan masih tetap seperti itu, kita bisa pergi pelan-pelan. Pinta Dini yang telah lebih dulu mengenakan handuk. Dua gadis itu tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jika mereka bergerak atau berlari, maka ular itu pasti akan mengejar mereka. Tapi jika tetap dia mematung, mereka juga tak sanggup. Riri perlahan mengambil handuknya yang berada tak jauh darinya, lalu berdiri dan memakai handuknya perlahan. Ular itu terus memperhatikannya, seolah tak mau melepaskan Riri dari penglihatannya. Setelah Riri memakai handuknya, Dini mendekat, meraih tangan Riri, menuntunnya untuk mundur menjauh dari tempatnya sekarang. Riri berjalan mundur perlahan. Dengan mata yang tak beralih dari sang reptil, Riri tak boleh lengah. Begitu telah sampai di pintu masuk, Dini dengan cepat menarik tangan Riri dan membawanya lari. Kedua gadis itu berteriak kencang meminta tolong. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, karena takut ular itu akan mengejar mereka. Mereka keluar hanya memakai handuk untuk menutupi tubuh mereka. Sementara peralatan mandi dan pakaian mereka ditinggal begitu saja di dalam sana. Mereka tak peduli, yang penting mereka selamat. Teriakan mereka yang kencang didengar seluruh anggota camping. Mereka langsung turun untuk memeriksa suara siapakah yang berteriak itu. Saat mereka telah berada di jalan, mereka melihat Dini dan Riri berlari cepat sambil berteriak-teriak. Mereka hanya mengenakan handuk saja. Jelas saja itu membuat para anggota cemas. Mereka pikir jika dua gadis itu diganggu oleh seseorang. Randy yang melihat istrinya setengah telanjang itu berlari cepat ke arah Dini.
Randy langsung memeluknya, menutup tubuh Dini dari tatapan lelaki lain dengan tubuh tingginya. Aku takut, Kak, ucap Dini lirih. Air matanya terus mengalir. Ada apa? Tanya Randy panik. Dini tak menjawab. Dia terus menangis, jantungnya berdebar kian kencang. Teman-teman perempuan mengerumuni Riri. Mereka membantu Riri dengan menutupi tubuhnya dengan tubuh mereka agar tak dilihat lelaki. Beruntung, karena salah satu dari mereka memakai sweater, sehingga sweater itu dipakaikan pada Riri. Ada apa ini? Kenapa kalian teriak minta tolong? Dan di mana baju kalian? Tanya Pak Harun kepada Dini dan Riri. Tadi, kami sedang mandi, Pak. Tapi tiba-tiba, Riri terisak menceritakan kejadian di dalam pemandian. Tiba-tiba apa? Tolong jelaskan. Apakah ada orang jahat? Tanya Pak Harun lagi. Riri menggeleng. Lalu apa? Pak Harun tak sabar menunggu jawaban. Ada ular kobra, Pak, tepat di depan saya. Makanya kami sangat takut. Jawab Riri sambil menangis. Ular kobra? Gumam Pak Harun. Iya, Pak. Ular itu terus memperhatikan kami. Kami bisa lari karena kami bergerak perlahan. Kami gak peduli lagi dengan pakaian kami. Jawab Riri terisak. Kalau begitu, anak lelaki, cepat ikut saya. Kita periksa dan tangkap ular itu jika memang ada. Pak Harun mengajak para anak lelaki untuk ikut bersamanya. Mereka tanpa disuruh lagi, langsung mengikut Pak Harun dari belakang. Riri dibawa ke perkemahan oleh para pendamping wanita dan juga teman-teman perempuannya. Sementara Dini masih betah dalam pelukan Randy, gadis itu masih sangat syok dengan kejadian tadi. Cup, udah ya, lo aman sekarang. Randy menenangkan Dini yang masih ketakutan. Randy bisa merasakan debaran jantung Dini yang sangat kencang itu. Aku takut, Kak, takut banget, ucap Dini. Randy memeluknya erat, berharap Dini akan segera tenang. Setelah Dini cukup tenang, Randy melepas pelukannya. Randy membuka kaosnya, menyisakan tubuh bagian atasnya yang polos, lalu memakaikannya pada Dini. Gue gak suka tubuh lo dilihat cowok lain, ucap Randy setelah memakaikan kaosnya pada Dini. Dini menatapnya. Randy menghapus air matanya. Jangan nangis lagi ya, gue di sini. Pintar Randy lembut. Dini mengganggu. Gue harus ke pemandian buat ambil baju lo. Kalau enggak, baju lo bisa diambil yang lain. Lo balik ke perkemahan, terus pakai baju, oke? Randy meminta Dini untuk kembali ke perkemahan. Dini mengangguk. Gadis itu menuruti perintah Randy. Dia kembali ke perkemahan. Randy menyusul Pak Harun dan teman-temannya yang sedang memeriksa ke dalam pemandian. Gimana? Ularnya ada? Tanya Randy pada yang lain. Iya ada. Pak Harun sama yang lain lagi berusaha menangkapnya. Ularnya besar. Beneran ular kobra. Pantas aja mereka ketakutan. Jawab salah satu temannya. Lah, baju lo kemana? Tanya Habibi ketika melihat Randy telanjang dada. Kepo, jawab Randy singkat. Ekspresinya datar. Habibi mendengus. Dasar manusia kulkas, gumamnya dalam hati. Randy menerobos masuk ke dalam pemandian untuk mengambil baju Dini, lalu keluar dengan cepat setelahnya. Pak Harun dan anak-anak didiknya beramai-ramai menangkap reptil mematikan itu, agar mereka bisa menggunakan airnya kembali. Tapi Randy tak tertarik untuk ikut dalam penangkapan itu. Dia malah kembali ke perkemahan untuk memberikan baju dan peralatan mandi milik Dini. Randy membawakan pakaian Dini dan memberikannya pada gadis itu yang kini berada di depan tendanya dalam keadaan telah berpakaian lengkap. Makasih Kak, ucap Dini. Lain kali, kalau mau mandi di tempat liar kayak gini harus hati-hati. Lo harus periksa ke sana kemari supaya nggak kejadian lagi hal serupa. Randy mengingatkan. Iya Kak, jawab Dini. Ya udah, gue balik ke tenda dulu. Mau pakai baju, kelihatan seksi jadinya. Hehehe. Canda Randy yang belum memakai baju. Dini tersenyum menanggapi candaan Randy itu. Si manusia kulkas memang tak jarang bercanda padanya. Randy kembali ke tendanya setelah memberikan barang-barang milik Dini. Pak Harun dan yang lainnya kembali dari pemandian. Bagaimana Pak? Apakah ularnya tertangkap? Tanya salah satu. Alhamdulillah ularnya tertangkap. Kami sudah melenyapkannya dan sudah membuang bangkainya ke tempat yang jauh. Sekarang kita bisa menggunakan airnya dengan aman,
Saya pastikan kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Jawab Pak Harun yakin. Alhamdulillah kalau ularnya sudah tertangkap. Saya khawatir anak-anak akan ketakutan dan malah tidak betah di sini. Sedangkan waktu kita untuk berkemah masih tersisa 1 malam, dan bus yang akan menjemput kita baru akan datang lusa. Tutur guru lainnya merasa lega. Ya, mudah-mudahan ini adalah kejadian pertama dan terakhir di dalam sejarah acara camping kita. Jangan sampai hal serupa terjadi lagi. Jawab Pak Harun. Mereka mengangguk-ngangguk setuju, berharap jika perkemahan ini akan berlangsung dengan lancar hingga lusa.